Cek cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini. Terutama dua nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana dengan dua nikmat ini seorang akan selamat di dunia dan juga akan selamat di akhirat kalau dia membawa mati dua nikmat ini. Kita mohon pada Allah kita semua diwafatkan dalam membawa dua nikmat tersebut, nikmat iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini kepada keluarga beliau dan juga para sahabat beliau seluruhnya, serta kepada orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kajian pekan ini bertemu kembali kita di dalam pembelajaran fikih dengan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassaru fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dua pekan yang lalu pembahasan kita terakhir di kajian ini masalah salatul jamaah, fi salatil jamaah, tentang salat berjamaah. Sudah kita mulai pembahasan di dua pekan yang lalu. Alhamdulillah sudah terbahas satu, keutamaan salat jamaah dan juga hukumnya. Intinya salat berjamaah ini berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat dari Al-Quran, itu keutamaannya sangat besar. Ini syiar agama Islam yang paling nampak, menunjukkan kesatuan kaum muslimin. Kalau sholat berjamaahnya tiap waktu, sehari 5 waktu itu penuh terus masjidnya, maka ini pertanda kaum muslimin bersatu, kekuatannya juga kuat, tidak akan diremehkan oleh musuh-musuh Islam. Mari kita semangat di dalam meraih keutamaan sholat jamaah ini. Kita ramaikan masjid-masjid di 5 waktunya. Soalnya yang waktu yang agak sulit diramaikan masjid itu, atau jamaah yang paling sepi di masjid itu, tidak lain tidak bukan di sholat subuh. Nah, ini banyak sekali kaum muslimin yang agak beda ya jamaah sholat subuh itu dengan jamaah sholat maghrib yang baru saja kita tegakkan. Tadi maghrib hampir full ya di shaf pria ini. Kalau subuh pinten shaf Pak? 2 shaf ya, alhamdulillah 2. Di beberapa masjid yang lain paling cuma satu pun nggak penuh. Tapi ketika Jumatan, wah itu kembali banyak lagi. Nah, ini PR kita semua Bapak Ibu sekalian, kita ramaikan masjid ini untuk sholat 5 waktu di sana karena banyak sekali keutamaannya. Kemudian terbahas juga kemarin tentang hukum sholat berjamaah. Di sini di kitab Fiqhul Muyassar dijelaskan kemarin bahwasanya hukumnya adalah wajib bagi laki-laki sholat jamaah di masjid, tidak bagi perempuan dan anak kecil yang belum balik.
Jadi wajibnya hanya untuk laki-laki yang sudah dewasa. Adapun anak kecil dan juga perempuan, maka hukumnya menghadiri sholat jamaah di masjid sunnah, tidak sampai wajib. Konsekuensinya apa? Kalau bapak-bapak nggak sholat jamaah di masjid, dosa, karena wajib. Tapi kalau ibu-ibu nggak apa-apa, sholat jamaah di rumah boleh, sholat jamaah di masjid juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Ini sebenarnya sedikit kita tambahkan tentang hukum sholat berjamaah ini. Kalau kita baca sedikit lagi tentang pendapat madhab yang ada, itu sebenarnya ada perbedaan pendapat. Adapun yang di buku ini yang sempat kita bahas dan kita sudah pelajari kemarin, ini tidak lain tidak bukan adalah madhabnya ulama-ulama madhab Hambali yang mengatakan sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib ain. Tapi bukan termasuk syarat sahnya sholat, wajib ain. Intinya kalau ada seorang sholat duhur di rumah, sholatnya sah, tapi berdosa gara-gara tidak mendatangi berjamaah di masjid. Sholat di rumahnya sah, tapi berdosa gara-gara tidak mendatangi jamaah di masjid. Adapun kalau menurut ulama Syafi'iyah, yang mungkin ini banyak dianut, madhab Syafi'iyah ini dianut oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia dan juga di Malaysia. Menurut ulama Syafi'iyah, hukum sholat berjamaah di masjid adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Jika sudah ada sebagian yang sholat di masjid, maka gugur kewajibannya bagi yang lain. Nah, itu fardu kifayah. Tapi kalau tidak ada satu atau dua orang yang jamaah di masjid, dua orang minimal jamaah dua, alias semuanya sholat di rumah sendiri-sendiri, masjid tinggal satu dok, imam dok, dia adzan plus imam sendiri, ini nggak ada jamaah ini, maka ini seluruh kampung itu berdosa. Masyarakat muslimin di kampung itu berdosa. Ini kalau pendapat madhab Syafi'i. Adapun kalau menurut pendapat ulama Hanafiyah, dan juga ini salah satu pendapatnya madhab Malikiyah, sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah untuk pria. Sunnah muakkadah untuk pria. Jadi nanti kalau misalkan kita bertemu dengan sebagian orang, kok kita ke masjid terus, dia di rumah ke masjidnya mungkin jarang-jarang, ya wallahu ta'ala alam, mungkin dia ambil pendapat yang ini. Tapi meskipun begitu, sunnah muakkadah saja, kita ambil pendapat yang paling ringan ya. Sholat berjamaah di masjid itu misalkan sunnah muakkadah, itu pun banyak para ulama nggak memberi keringanan sholat di rumah kalau tidak ada udzur. Tetap diusahakan ke masjid. Boleh di rumah, silahkan sunnah muakkadah saja. Ketika kapan? Ada udzur. Ya, ini nanti jadi pembahasan kita kali ini, yaitu udzur-udzur. Beberapa udzur yang memperbolehkan kita untuk tidak berjamaah di masjid, khususnya bagi bapak-bapak. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah, langsung saja kita mulai. Kemarin juga sempat terbahas minimal jamaah itu adalah dua orang ini sudah teranggap jamaah. 3 lebih baik pahalanya, 4 lebih banyak daripada 3. Semakin banyak jamaahnya, maka semakin banyak pula pahalanya jamaah tersebut. Kemudian masalah yang berikutnya, bima tudrakul jamaah, dengan apa kita bisa mendapatkan sholat berjamaah di masjid. Misalkan telat misalkan kita telat, makmum telat, ada makmum masbuk telat, dia teranggap dapat jamaah dan dapat pahala jamaah lipatan 27 atau 25 kali. Itu dengan mendapatkan apa atau berapa rakaat yang dia dapatkan, ini pembahasan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tudrakul jama'atu bi idrakin rak'atin minas shalah. Jamaah itu Bapak Ibu sekalian didapati, kita dihitung dapat jamaah
ketika kita mendapatkan 1 rakaat dari sholat itu. 1 rakaat kita dapat bersama imam rakaat terakhir kita datang, itu kita sudah dianggap dapat jamaah. Tapi kalau imam dan makmum yang awal sini sudah tasyahud akhir, kita baru datang, dapat jamaah apa mboten, Pak? Enggak dapat, karena tidak dapat 1 rakaat. Ini terhitung seorang mendapatkan jamaah atau tidak, hitungannya mendapatkan 1 rakaat imam. Kemudian waman adraka ruku'a ghairu syakkin adraka raq'ata watma'anna tsumma taba'a. Dan barang siapa yang sempat mendapatkan rukuknya imam, itu dia sudah teranggap mendapatkan rakaat tersebut. Barang siapa makmum datang ke masjid telat, kok imam rukuk, dia masuk ke shaf dapat rukuknya imam, tenang di sana dan bisa baca doa rukuk sekali, imamnya bangkit, dia ikut bangkit, maka rakaat itu dia dapat. Contoh misalkan maghrib tadi, ada yang datang pas rakaat kedua, ternyata imam sudah akhir baca surat pendeknya, rukuk dia, Allahu Akbar. Nah, kita datang, kita masuk ke shaf dengan tenang, kemudian takbiratul ihram, ikut rukuk. Kalau kita ikut rukuk pas dengan rukuknya imam belum bangkit, kemudian bangkit kita ikut bangkit, imam bangkit kita ikut bangkit, rakaat kedua kita dapat. Jadi kita nanti ketika imam sudah selesai salam, kita melengkapi rakaat tinggal 1 saja. Karena kita mendapatkan rukuk berarti mendapatkan rakaat. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'taddu ta'tadduha syai'an. Jika kalian datang ke sholat dan mendapati kami sedang sujud, maka langsung sujudlah, ikuti. Ini biasanya sebagian orang ketika mendapati imam dan jamaah sudah sujud, ini biasanya pripun, Pak? Nunggu dulu nggih. Sik ngenteni ngadeg sik. Ini kurang tepat. Langsung ikut sujud. Meskipun kita enggak dapat rakaat itu, karena Abu Hurairah mengatakan fasjudu wala ta'tadduha syai'an, tapi jangan dianggap dapat rakaat. Intinya ikut, gara-gara telat apapun yang didapat langsung diikuti. Jadi nanti takbiratul ihram yang masbuk tadi, Allahu Akbar, langsung sujud, ikut sujudnya imam dan jamaah yang sudah ada ini. Tapi jangan dihitung dapat rakaat. Rakaat ini enggak dapat, telat. Waman adraka rak'atan faqad adraka laqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat berjamaah tersebut. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kemudian di hadis yang lain, cuman enggak tertulis di sini, Rasulullah bersabda, man adraka ruku'a faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk, faqad adraka raq'ah, maka sungguh dia telah mendapatkan rakaat. Wallahu taala a'lam. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kalau telat ini ilmu yang terhitung penting ya. Tapi kalau suka tepat waktu, wah aku atau telat kok, ya ini mungkin jarang dipraktekin. Karena dari awal dia sudah dapat takbiratul ihram imam di shaf pertama lagi. Nah, itu otomatis pahalanya beda dengan yang masbuk tadi. Jadi diusahakan datang awal, kalaupun telat ya jangan telat banget. Wallahu taala. Kemudian jadi masalah yang kelima, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, man yu'addaru bitarkil jamaah. Siapa yang diberi udzur untuk meninggalkan jamaah? Yang pertama, al-maridu maradon yalhaquhu minhu masyaqqatun law dhahaba ila jamaah. Yang pertama, ini Bapak Ibu jangan dipaksakan ya. Kalau sedang sakit, yang sakitnya itu
terasa berat kalau nekat pergi ke masjid. Mungkin pernah kita pelajari di yang pernah kita ngaji, sholat berjamaah di masjid wajib. Nanti kalau enggak sholat berjamaah di masjid dosa. Tapi kalau dalam kondisi sakit jangan dipaksakan, karena nanti bisa membahayakan kesehatannya. Sholat di rumah saja, insya Allah nggak ada masalah karena mendapatkan udzur. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat Al-Fath ayat 17. Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji haraj. Tidak ada dosa bagi orang yang buta dan tidak ada dosa bagi orang yang pincang. Jadi orang yang buta, orang yang pincang, sakit, semuanya sakit ini. Kalau kesulitan, kepayahan untuk pergi ke masjid, maka diperbolehkan untuk sholat di rumah. Dan juga Nabi SAW tatkala beliau sakit, Masya Allah, Nabi kita juga pernah sakit ya, pernah sakit. Ini sakit yang menjelang kematian beliau SAW. Beliau enggak ke masjid, beliau ditunggu-tunggu, karena beliau sebagai imam, beliau ditunggu-tunggu. Beliau enggak ke masjid, beliau memerintahkan keluarganya, muru Abu Bakrin fal yusolli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat ngimami manusia. Nabi enggak ke masjid, Nabi di rumah. Ini beberapa alasan dalil bahwasanya sakit itu memperbolehkan kita untuk sholat di rumah, tidak wajib ke masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, al-mudafi'u ahadal akhbaisaini aw man bihadrati ta'amin muhtajin ilaih. Udzur yang kedua, Bapak sekalian, boleh tidak jamaah ke masjid alias di rumah saja, yaitu seorang yang sedang menahan dua udzur, buang air kecil dan buang air besar, atau orang yang sedang dihidangkan makanannya dan dia butuh untuk memakannya. Nah, ini mungkin udzur yang yang makanan ini ya mungkin jarang kita dengar. Kita bahas ini berdasarkan hadis Aisyah, jadi nggak berpanjang lebar di sini, nggak dijelaskan panjang lebar alasannya apa, langsung dikasih hadisnya. Aisyah berkata, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasain. Tidak ada sholat bagi orang yang sudah disiapkan makanannya, dan tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan air kencing dan air besarnya. Nah, ini kalau kita sedikit baca tambahan keterangan Bapak Ibu sekalian, alasannya supaya bisa khusyuk. Kenapa? Kalau nekat berangkat dalam kondisi perut menahan kencing atau menahan BAB, itu ketika sholat pasti nggak tenang, pasti nggak senang. Nanti imam baca ayatnya panjang dikit, waduh kok aduh selak metu iki. Maaf ya. Itu nanti jadinya nggak khusyuk. Kalaupun pas makanan tadi sebelum berangkat lapar banget, minta dibikinin nggak jadi, ternyata komat. Pas komat makanannya jadi. Pripun Bu, Pak? Makan dulu, nggih, makan dulu. Nggak usah buru-buru, makan dulu, nikmati dengan tenang. Sudah selesai berangkat. Telat nggak apa-apa, karena ada udzur seperti itu. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi hadisnya ini sahih, bisa dipraktekkan. Tapi jangan sering-sering. Masuk mangan pas sholat terus. Nah, di situ ada nggih? Di depan situ ada warung nih. Si adzan mangan sik wajong, nggak boleh. Ya kalau tadi sebelum adzan longgar, ya makan dulu. Jangan dipas-pasin. Wah kan itu udzur tat. Ya enggak. Ini khusus yang ngepasi saja. Cari makan nggak ketemu, kemudian pas ketemu komat. Waduh ki piye luwe. Makanan wis siap. Ya udah makan dulu. Tapi kalau luwe makanan belum siap, ya berangkat sholat dulu karena aman. Maksudnya nggak akan mangananku ya urung siap kok, tak sholat sih. Nah, jadi nggak ada
pikiran nanti makanannya dingin dirubung laler, nggak ada karena belum siap makanannya. Mungkin baru pesen, belum diantar atau belum dimasakin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, udzur, seorang boleh tidak menghadiri jamaah di masjid karena man lahu dha'iun yarjuhu aw yakhafu diya'a malihi aw qutuhu aw dhararan fihi. Udzur yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang kehilangan barang dan dia tahu posisi barangnya di situ, kalau nggak segera dicari malah hilang beneran. Lah kok ngepasi komat, maka udzur ini boleh untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Misalkan kehilangan dompet pas makan di sana, pulang ternyata ingat loh dompetku nggak ada. Lah tapi kok sudah komat, gimana ini? Sholat dulu apa ke sana dulu, rumah makan terakhir atau warung terakhir yang kita ingat tadi ngeluarin dompet? Jawabannya cari dulu barang yang hilang tadi, pastikan, amankan mumpung masih ada. Kalau nanti ditinggal sholat, kira-kira sholatnya gimana Pak Bu? Tenang napa mboten? Enggak tenang. Waduh hilang tenan iki. Wah dijibuk cah cilik enggak malahan. Wah kepikiran, semuanya kepikiran. Intinya ini semua dibolehkan karena akan merusak kekhusyuan kalau nekat sholat duluan. Wallahu ta'ala a'lam. Atau dia takut menimpa bahaya keluarganya, dirinya, ataupun misalkan pas komat tiba-tiba ada tetangga saudaranya atau keluarganya jatuh pingsan. Ini kalau nggak segera ditolong, diantar ke rumah sakit, pripun terusan. Nah ini harus mau nggak mau harus segera diatasi, antar periksa ke rumah sakit. Nanti sholatnya ya sudah sedapatnya. Kalau masih dapat jemaah, alhamdulillah. Kalau tidak dapat jemaah, insya Allah dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini Bapak Ibu sekalian udzur yang ketiga. Jadi ada sesuatu yang mendesak atau kehilangan barang atau bahaya yang mengancam dirinya atau anak-anaknya, boleh untuk tidak sholat berjamaah. Yang keempat, ini di zaman ini terkadang muncul udzur ini, sering ini. Husulul adha bi matarin wa wahlin wa saljin jalidin aw rihin baridatin syadidatin bilailatin mudlimah. Yang keempat, terjadinya gangguan kita pergi ke masjid gara-gara hujan. Kalau di tempat yang lain di sini tertulis salju, atau di tempat yang lain angin yang dingin dan kencang di malam yang gelap. Tapi kalau siang hari insya Allah masih aman karena kelihatan jalannya. Tapi kalau pas malam hari kondisi-kondisi ini tadi berbahaya. Kalau nekat berjalan dalam cuaca seperti ini ke masjid, maka diringankan di rumah saja. Tapi nanti ada catatan, hujan yang bagaimana yang membolehkan seseorang untuk sholat di rumah, tidak usah ke masjid. Nanti ada. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murul muadzin." Dahulu Nabi itu memerintahkan sang muadzin, "Idza kanat lailatan baridatan dzata matorin." Jika malam itu dingin dan hujan, muadzin disuruh nambahi di lafaz adzannya itu, "Ala sallu firrihal." Ala sallu firrihal, diucapkan itu ketika adanya, ditambahi adanya. Artinya apa? Sholatlah kalian di tempat-tempat tinggal kalian. Jadi masyarakat yang mendengar adzan muadzin ini, ala sallu firrihal, oh ternyata baru hujan deras di malam yang dingin, anginnya kencang, maka diperbolehkan untuk tidak berjamaah di masjid. Kemudian kita bahas hujan yang seperti apa.
hujan yang ada masyakoh, berat. Kita pergi ke masjid dengan hujan ini. Berarti hujan yang pribon, Pak? Yang deres banget. Pakai payung kecil, payungnya nggak bisa nutupi. Bisanya payung yang gede. Atau pakai mantel baru bisa. Inilah hujan yang diperbolehkan untuk sholat di rumah. Dan nanti kaitannya juga pas di masjid yang datang maghrib plus isya, bisa dijamak juga. Hujan itu yang hujan yang sama, yaitu hujan yang deras. Atau kalau kriteria deras ini kalau masih kurang, yaitu kalau kita nekat ke masjid tanpa pakai payung dengan hujan ini, baju kita akan basah dan baju kita kalau kita peras akan netes air. Itulah kriteria hujan yang deras. Tapi kalau hujan yang ada cipratan-cipratan air atau pakai payung yang kecil aja sudah aman, nah itu tetap ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Kemudian nanti pas hujan deras, kalau misalkan semuanya di rumah terus yang jamaah siapa? Sinten, Pak? Kalau semuanya di rumah, wah jane Ustaz oleh ning omah, ternyata imame muadzine ning omah ya. Lah terus yang adzan sinten? Tetap ada 2 orang yang tetap wajib hadir, yaitu satu muadzin, satunya imam. 2 inilah yang wajib untuk hadir ke masjid, satunya untuk adzan, satunya untuk biar jamaah. 2 orang ini biar jamaah. Wallahu ta'ala alam. Selain itu maka hukumnya sunnah saja, boleh di rumah. Tapi kalau saya, Pak, pribadi ya, hujan ini ya nggak ada masalah sih. Kalau saya mending ke masjid. Kalau saya mumpung ada payung, saya jarak ke masjid juga nggak terlalu jauh, lebih khusyuk di masjid kalau menurut saya daripada di rumah. Kalau menurut saya pribadi, meskipun kalau pas waktu itu ada yang di rumah ya nggak ada masalah karena dibolehkan. Kemudian yang kelima, ini mungkin jarang ini Bapak Ibu sekalian, udzur boleh sholat di masjid, nggak usah di rumah. Husulul masyaqqah bi tatwilil imam, terjadinya sesuatu yang memberatkan gara-gara imamnya bacaannya panjang banget. Gara-gara imamnya bacaannya panjang banget. Ini kalau terjadi di kita, solusinya gampang, ganti masjid. Pindah masjid. Wah, masjid kono aja imame suwe, rukuke 12 menit. Misalnya rukuk tok 12 menit. Kan ada masjid yang lain, ya sudah ke masjid yang lain. Jadi bukan berarti tak ning omah wae, enggak. Kan di sini banyak masjid. Kecuali semua masjid sepakat imame kabeh dawa. Wes ning omah wae. Nah, misalnya duhur biasanya bacanya itu surat-surat pendek yang seperti Idza Zulzilati, kemudian rukuk. Wah, ini kok suwe banget. Bacanya Al-Baqarah sejam malahan. Wah, mending ning omah. Ini berdasarkan kisah seorang lelaki sholat di belakang Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat yang Masya Allah terkenal. Kemudian gara-gara Mu'ad sholatnya panjang, lelaki tadi misah, sholat dewe mulih langsung. Ada kasus semacam itu dahulu di zaman Nabi. Fasalla wahdahu lamma tawwala Mu'ad. Orang tadi sholat sendirian tatkala Mu'ad bacaannya panjang banget. Kejadian ini dikabarkan kepada Nabi. Nabi tidak mengingkari perbuatan lelaki tadi, malah yang dimarahi Mu'ad dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau bikin fitnah wahai Mu'ad? Jika engkau sholat ngimami manusia, sholat baca yang pendek, bukan pendek banget deh, baca yang jangan panjang, biar manusia tidak merasakan keberatan. Ternyata yang dibaca Mu'ad Al-Baqarah, belum sujud, belum rukuk, lanjut ke selanjutnya. Habis Al-Baqarah Ali Imran, lanjut itu baru rukuk. Wah, ini terlalu panjang banget ini. Maka boleh sholat sendirian
atau sholat di rumah kalau imamnya seperti itu. Sekali lagi mungkin ini nggak berlaku di kita karena di kita banyak pilihan masjid. Model-model imam di sini di Al Kausar, di mana lagi lupa malah di pojok sana niku Al Hijrah, wah banyak ini di sini Musola Rosid, banyak model-model imamnya. Kalau sini panjang ya di tempat yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, boleh sholat sendirian atau tidak perlu jamaah di masjid. Khaufu fawati rafaqah fis safar, takut ketinggalan rombongan tatkala safar. Safar ini ya kadang barengan ya dengan rombongan, kadang sendirian dengan keluarga naik mobil pribadi. Kalau pakai mobil pribadi waktu longgar, enak, sholat kapanpun bisa. Tapi kalau bersama rombongan bahkan di kendaraan umum ini nggak bisa. Ada jadwal supirnya yang harus segera berangkat, istirahatnya di tempat ini sebentar. Nah itu nggak usah nunggu jamaah di masjid-masjid itu, sholat sendirian sama rombongannya, meskipun di sini belum qomat, langsung di pojokan belakang sana sholat, langsung pergi melanjutkan safarnya karena mau ditinggal, takut ketinggalan. Ini udzur yang membolehkan untuk sholat sendirian di rumah atau bersama rombongannya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-khawfu min mauti qaribihi wa huwa ghairu hadirin ma'ahu. Khawatir kerabatnya meninggal dalam kondisi dia tidak hadir menemaninya. Bukan ini yang sakit tadi ya. Kalau sakit tadi yang tiba-tiba sakit ngepasi komat, ya sakitnya diantar terlebih dahulu baru sholat. Kalau ini beda. Ada kerabat yang sakaratul maut, dicontohkan di sini. Ada kerabat yang sedang sakaratul maut, dia ingin menemani sampai akhir hayatnya. Lah, kok masjid sebelah sudah qomat, gak ada masalah. Masjid sebelah sudah qomat, gak ada masalah, karena ini ada kebutuhan yang harus dilakukan, memastikan kerabatnya tadi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Jangan sampai mengucapkan perkataan yang lain. Maka ini Bapak Ibu termasuk udzur yang dibolehkan untuk meninggalkan jamaah karena ada keperluannya, untuk memastikan kalimat terakhir yang diucapkan kerabat kita tadi, atau mungkin bahkan orang terdekat kita, orang tua kita, la ilaha illallah. Ini udzur yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, mulazamatu ghorimin lahu wala syai'a ma'hu yaqdihi. Ini jarang ya ini ya. Udzur tidak ke masjid gara-gara terus diikuti orang yang menghutanginya dan dia tidak punya sesuatu untuk segera melunasinya. Jadi dia boleh sholat di rumah. Nanti kalau sholat di masjid ditutki terus, utangmu mas. Itu takbiratul ihram, utangmu mas. Diikuti terus oleh orang yang menghutanginya dan belum ada uang untuk membayarnya. Ini tidak lain tidak bukan disebabkan gara-gara kalau kita nekat ke masjid pasti diganggu. Kemudian sholat gak khusyuk karena diawasi terus sama orang yang menagih kita, debt collector misalkan, diganggu. Ini seharusnya adab hutang piutang ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita dihutangi seseorang dan dia belum mampu tapi orangnya baik, itu sebenarnya ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dikasih perpanjangan. Lah nggak bisa sekarang Pak, padahal kemarin janjinya sekarang loh. Wah maaf mas, ini uangnya nggak ada. Ya sudahlah, kapan bisanya? Seminggu lagi. Ya udah dikasih jeda tempo bayar utangnya seminggu lagi. Itu opsi pertama, dikasih tempo. Opsi kedua ini yang bagus ya.
diputihkan. Hutangnya dibersihkan. Loh Pak, hutangmu mana kok belum dibayar? Maaf Pak, ini kebetulan anak lagi sakit dan seterusnya nggak bisa. Oh gitu nggih, ya sudah, utang Bapak lunas. Wah itu bagus. Daripada yang pertama tadi. Yang nggak bagus, tidak dikasih jeda tambahan tapi ditagih-tagih terus. Padahal orangnya ya baik, pengen bayar tapi kebetulan belum ada. Beda kalau orangnya yang ngilang-ngilang terus ya. Orangnya emang aslinya punya uang tapi ngilang-ngilang terus. Papasan di pasar tahu kita langsung muter. Langsung muter. Lah kalau itu tagih Pak, tagih, totke. Ning ngendi-ngendi ditotke. Gendang bayar. Soalnya mampu. Biar tidak jadi kebiasaan. Ngutang rambayar. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini dulu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Masih ada 2 pembahasan lagi. Masalah mengulangi jamaah di masjid yang sama. Jadi ada yang telat banyak, dia bikin jamaah kedua. Kemudian hukum sholat sunnah jika sudah ditegakkan iqomat sholat wajib, apakah dilanjutkan atau dibatalin langsung? Itu 2 permasalahan yang mungkin berikutnya akan kita bahas. Monggo Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang pertama tadi tentang dengan apa kita dihitung dapatkan jemaah, dengan mendapatkan 1 rakaat. Terus gimana kita teranggap dapat rakaat? Kita dapat rukuknya imam, tenang masuk, bisa baca doa rukuk sekali, kemudian bangkit ikut bangkitnya imam. Kalau pas rukuk Allahu Akbar, imam ternyata bangkit, itu enggak dapat. Jadi harus dipastikan imam masih rukuk, kita rukuk, bisa baca, baru bangkit. Nah gitu nggih. Jadi kalau ragu-ragu enggak dapat. Kalau ragu-ragu enggak dapat. Ini dulu kalau misalkan ada 1 pertanyaan boleh. Kalau misalkan ada, kalau enggak ada ya berarti kita cukupkan. Monggo Bapak Ibu sekalian. Banyak duit. Nggih. Punya utang ditagih Bunyi-bunyi. Gimana itu? Ya. Kalau seperti itu ya tetap ditagih Pak, tetap ditagih. Kalau dulu di zaman Nabi kasus seperti itu bisa dilaporkan ke penguasa, nanti penguasa yang maksa dia untuk membayar utang. Kalau di zaman ini kayaknya nggak ada nggih. Nggak ada. Polisi nggak ngurus masalah kasus ini, kecuali minta bantuan Pak RT. Pak RT, wargamu itu misalkan Pak Fulan punya utang saya, minta bantuan diselesaikan bareng-bareng. Intinya pakai mediasi gitu. Bantuan orang lain. Soalnya kita sudah nagih terus nggak bisa, ya minta bantuan. Atau minta bantuan preman. Jangan ya. Jangan. Intinya tetap berhak nagih, Pak. Tetap berhak nagih. Mungkin ini Bapak Ibu sudah berkumandang adzan di masjid sebelah. Ini juga di sini di jadwal sudah masuk waktu adzan isya juga. Kita cukupkan di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.